Pemeriksaan bermanfaat untuk mengetahui kondisi pasien secara menyeluruh dan lebih detail pada aspek-aspek tertentu. Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemungkinan kondisi pasien yang telah berubah sejak pemeriksaan terakhir. Pemeriksaan yang baik akan menjadi dasar bagi ketersediaannya data awal yang objektif dan bermanfaat bagi pengukuran kemajuan yang dicapai di kemudian hari. Adapun beberapa pemeriksaan yang terdapat dalam video ini adalah spirometri, inspeksi, mobilitas toraks, palpasi dan fremitus, perkusi, auskultasi, panjang otot, tekanan darah, frekuensi pernapasan, saturasi oksigen, 6 minutes walking test, skala Borg, LCADL, COPD, dan ACT. Teknik spirometri dilakukan untuk mengukur udara yang dapat diinspirasi dan diekspirasi untuk menilai fungsi paru. Pertama-tama mengisi data pasien, seperti nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan riwayat merokok. Selanjutnya, posisikan pasien berdiri tegak dan menutup hidung, serta meminta pasien untuk menarik nafas yang dalam dan mengeluarkannya sekuat mungkin. Untuk nilai spirometri dilihat dari nilai VC dan FVC untuk restriktif, FEVC 1 dan FVC untuk nilai obstruktif. Jika nilai prediksi di bawah 80% dan di atas 60% dikategorikan ringan, di bawah 60% di atas 30% dikategorikan sedang, di bawah 30% dikategorikan berat. Selanjutnya inspeksi, yang pertama dengan melihat kurva dari tulang belakang pasien. Apakah terdapat kesalahan postur seperti skoliosis atau kifosis. Kemudian memperhatikan otot-otot alat bantu pernapasan, apakah terdapat atrofi atau lemah pada otot pernapasan. Memperhatikan bentuk dada pasien, apakah dada normal, dada tong atau barrel chest, pectus excavatum atau dada corong, pectus carinatum atau dada burung. Memperhatikan pola nafas yang dilakukan oleh pasien. Ada beberapa pola nafas abnormal seperti tachypnea atau nafas cepat dan dangkal, bradypnea, nafas lambat dan dangkal, atau hiperventilasi, nafas dalam dan cepat. Pengukuran mobilitas toraks dilakukan dengan menggunakan meteran. Dilakukan di 3 titik, yaitu di aksila, di papilla mamae, dan di sipoideum, dengan jarak antar inspirasi dan ekspirasi sebanyak 3-5 cm. Palpasi dengan menyentuh otot-otot jaringan lunak pada pasien, pertama pada mobilitas trakea, kemudian pada otot-otot alat bantu pernapasan seperti sternocleido, pectoralis major, upper trapezius, kemudian merasakan otot-otot interkosta saat melakukan inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya, mempalpasi pada otot-otot pernafasan pada setiap lobus yang ada pada paru-paru. Kemudian, melakukan pemeriksaan fremitus dengan meminta pasien untuk mengatakan 99 dan merasakan getaran yang terjadi. 99. 99.
Auskultasi merupakan suatu proses untuk mendengarkan dan menginterpretasikan suara yang ditimbulkan dalam toraks. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi gangguan ventilasi atau gangguan pembersihan jalan napas dan menilai efektivitas terapi. Misalnya untuk mengetahui lokasi mukus dan distribusi ventilasi. Pada pemeriksaan auskultasi diperlukan sebuah alat yaitu stetoskop. Melalui alat ini, kita dapat mendengarkan suara nafas dengan jelas karena suara-suara dari luar paru dapat dihambat oleh stetoskop. Pemeriksaan panjang otot. Pada pectoralis major, meminta pasien untuk mengangkat kedua lengan ke atas, kemudian melihat apakah ada kontraktur atau tidak pada saat pasien melakukan gerakan ini. Otot pectoralis minor dengan memperhatikan bahu pasien saat berbaring, apakah menyentuh the bed atau tidak. Kemudian, untuk mengukur panjang otot pada otot sternocleidomastoideus dengan melakukan gerakan lateral fleksi ke kiri dan ke kanan, juga rotasi kiri dan kanan. Pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah normal di atas 18 tahun berkisar antara 120/80 mmHg. Prehipertensi berkisar antara 120 sampai 139/80 sampai 89 mmHg. Hipertensi 1 berkisar antara 140 sampai 159/90 sampai 99 mmHg. Hipertensi 2 berkisar 160 per kurang lebih 100 mmHg. Frekuensi napas diukur dengan memperhatikan naik turunnya dada saat melakukan inspirasi dan ekspirasi selama 1 menit. Pengukuran saturasi oksigen dilakukan dengan alat oximeter yang dapat mengukur tingkat kadar oksigen dalam darah oleh pasien. Normal berkisar antara 95 sampai 100. 6-minute walking test merupakan tes jalan selama 6 menit. Merupakan uji yang bersifat sederhana yang dapat dilakukan di klinik dan manajemen waktu yang cepat, serta bersifat efisien. Tes ini digunakan untuk menilai kapasitas fungsional dan sangat berguna untuk menilai prognosis pasien dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Skala Borg merupakan skala untuk mengukur derajat sesak seseorang. London Chest Activity Daily Living atau LCADL digunakan dalam pengukuran aktivitas fungsional bagi penderita PPOK. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Asthma Control Test untuk mengetahui tingkat keseringan asma yang terjadi pada pasien.